Bang Nasir, silakan Bang Nasir. Ya, Bang Nasir, saya buka nih mic-nya. Ya, Bang Nasir. Oke, Bang Nasir nanti mungkin ya. Sinyalnya mungkin. Bang, ini dulu tadi, ya Bang Nasir, silakan Bang Nasir. Udah. Ya, oke, oke. Silakan Bang Nasir. Ya, terima kasih, host. Ya, Temanya menarik ini. Kalau saya bukan pertanyaannya itu, barangkali ya, host ya. Kenapa yang kurang gede jadi? Bang Nasir. Suaranya kurang Iya, besar. gimana? Udah bagus. Sip, mantap. Nah, ini baru enak nih. Iya. Silakan. Jadi mungkin kalau saya, temanya akan saya sedikit perpanjang. Kok yang jadi menterinya dari Projo, yaitu Budi Ari. Itu yang lebih menarik mungkin. Kenapa bukan dari partai? Kenapa bukan dari profesional yang memang harus ditempatkan sebagai menteri pengganti Pak Joni Plate? Itu yang lebih menarik. Ada apa ini? Kenapa Budi Ari? Kan begitu dibanding dengan kata-kata yang dari Nasdem sakarepe Jokowi. Ya memang sakarepe presiden kan dia punya hak prerogatif mengganti menterinya siapa. Tapi pertanyaan kita, kenapa harus Budi Ari sebagai ketua Projo? Ada apa ini? Kan itu pertanyaan yang sebetulnya menggelitik bagi kita. Kalau tadi masalah HTPI ya masih bodoh aja orang begitu menarasikan tersebut. Biarin aja nggak apa-apa, memang segitu ilmunya. Jadi saya mengharapkan adalah diskusi kita kenapa Projo, kenapa tidak partai yang selama ini mengharapkan biasanya jabatan menteri untuk partainya. Saya mempunyai analisa begini Bang Hos, bahwa Budi Ari adalah projo atau ketua projo yang selama ini seolah-olah membalelo tanda kutip ya terhadap garis-garis partai PDIP dalam mendukung calonnya. Di mana seharusnya kalau namanya projo, pro Jokowi dan Pak Jokowi adalah kader dari PDIP, seharusnya projo 100% mendukung Pak Jokowi sebagai kader PDIP, yaitu siapa? Seharusnya Ganjar, kan begitu. Nah, ini saya melihat begini, Pak Jokowi adalah seorang tokoh nasional, tapi sayangnya beliau tidak punya partai, kan begitu. Hanya mempunyai kekuatan basis pendukungnya yang luar biasa. Kalau hitung-hitungan secara persentase, pendukung Pak Jokowi lebih banyak daripada pendukungnya PDIP. Nah, di sini yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi sebagai apa namanya bargaining atau nilai tawar beliau dalam konsentrasi politik pemilihan presiden ini atau sebagai kingmaker nantinya yang beliau harapkan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Sehingga di sini dia menunjuk Budi Ari supaya ada keyakinan dari projo-projo di bawah yang selama ini mengharapkan seorang ketuanya bisa dihargai dan dihormati, diapresiasi kinerjanya sebagai projo selama bertahun-tahun. Sehingga menjadi keyakinan di bawah bahwa tetap akan mendukung Pak Jokowi ke arah mana telunjuk Pak Jokowi mengarah. Dan yang terakhir, kalau saya sih lebih lebih apa ya, lebih mengharapkan kepada pendukungnya Pak Ganjar ya mudah-mudahan banyak berdoa telunjuk Pak Jokowi mengarahnya ke Ganjar. Jangan sampai nanti telunjuk beliau mengarah ke yang lain, itu akan membuat kerepotan dan kesulitan dari pihak Pak Ganjar sendiri. Saya kira sementara itu. Jadi temanya kita fokus saja kepada yang ada saat ini. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Tadi Bang Granio sudah ya. Sekarang ke Pak Jaka. Silakan Pak Jaka. Terima kasih. Jadi kaitan dengan satu-satu capres yang tegas terhadap organisasi yang tadi Pak Ganjar sangat nggak perlu saya sebutkan. Jadi memang satu-satu capres yang tegas terhadap organisasi itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Yang kaitan dengan jatah menteri ini, Nasdem soal jatah menteri berkurang saat karena Pak Jokowi, saya kira ini strategi politik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan kingmaker, dia maestro politik. Strateginya adalah eh, tadi kata Bang Nasir bahwa dia memberikan kepercayaan penuh terhadap Budi Ari untuk menjabat Menkominfo. Di samping itu juga dia memberikan punishment kepada Nasdem bahwa
tidak dikembalikan lagi jatah Menteri Kominfo karena memang terbukti korupsi. Yang sasaran kedua adalah Pak Budiari dikasih jabatan Menkominfo sehingga dia tidak toleh ngurusin relawan, sehingga difokus dikasih tugas berat karena dikasih target, dan nantinya dengan harapan dari Projo nanti arahnya mungkin ke Pak Ganjar, yang kemarin masih 50-50 atau 60-40 ke Pak Prabowo, mungkin karena Pak Budiari dikasih jabatan yang lebih tinggi atau menjadi menteri dan dia tidak fokus ngurusin ke relawan, difokus ke pekerjaan menteri, sehingga Projo nanti arahnya ditunjukkan ke Pak Ganjar. Saya kira ini memberi kekuatan darah yang segar lagi pada Pak Ganjar Pranowo, sehingga kekuatan Ganjar Pranowo akan semakin kuat lagi. Jadi saya yakin bahwa memilih capres itu yang ramah, yang humoris, yang terbuka, egaliter, merakyat, mau turun ke bawah dan merasakan permasalahan rakyat dan memberikan solusi. Tidak perlu bicara narasi, gagasan, digagasan, tapi implementasi ke bawah itu nggak ada. Saya yakin bahwa jawabannya adalah Pak Ganjar Pranowo. Sementara itu. Udah. Ya, silakan Bang, siapa nih? Pelita ya? Halo? Bang siapa nih yang paling bawah, yang gambar Garuda nih? Bang Pejuang Rupiah, ya Pejuang Rupiah 09. Nanti dari Bang Pejuang naik ke atas ya, ke Anton ya, ke Anto ya, dari Bang Pejuang nanti naik ke Anto, terus turun lagi ke bawah gantian ya. Oke, jangan berebut mic ya. Silakan Bang. Oke. Di sini emang udah. Ya, silakan ini, Bang. Pejuang Rupiah. Silakan. Kalau dengan terkait ini sesuai dengan tema kita, segala sesuatu tuh punya, ibaratnya politik sekarang ini kan mencari-cari muka semua sekarang. Partai cari muka semua. Ya. Jadi saya bilang, nggak usah lah kita nih masyarakat nih mau diadu domba dengan hal-hal yang isu-isu seperti itu. Ini ibaratnya kalau jatah menteri ini kan ibaratnya kayak memang hak presiden. Partai manapun nggak bisa melarang-larang gimana-gimana. Karena Jokowi melihat waktu itu Nasdem kan sekarang masih dalam koalisi. Tiba-tiba, mohon maaf, dia sudah melakukan hal-hal yang dari pemerintah. Ibaratnya kan kalau memang ibaratnya kalau satu gerbong sampai selesai dulu. Ibaratnya satu gerbong sampai selesai. Visi misinya memang Pak Surya Paloh bilang selalu kita bersama Pak Jokowi sampai 2024 bagus. Tapi dalam faktanya tidak seperti itu, ya kan? Beliau sudah mendeklarasikan salah satu calon. Ya memang itu hak mereka. Cuma kan seharusnya ada etika politik tadi. Nasdem masih posisi dalam satu gerbongnya Pak Jokowi dan beberapa partai lainnya yang mendukung. Jadi kalau misalnya Jokowi mau ibaratnya rasanya nggak asrek nih sama Pak Nasdem karena ibaratnya kayak gini, hak dia. Karena yang dia punya kuasa memilih partai kepala menteri-menterinya. Karena dia dikasih kuasa untuk memilih mana yang terbaik untuk memimpin, membantu dia. Ibaratkan menteri pembantu. Ya kalau kita melihat masalah kemarin, nggak usahlah kita sekarang ini panas-panas di bawah. Ingat dulu Pilpres 2014-2019 itu parah loh isu-isunya. Ujung-ujungnya salah satu cabang ke pemerintahan yang menang. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan mendukung salah satu calon. Intinya kita ini cari uang sendiri. Jangan terlalu mau diadu domba dengan gara-gara kita dukung ini, tapi kita terlalu, memang boleh kita mendukung, tapi jangan berlebihan. Kita lihat ibaratnya apa ya, kita jangan mau diperbudak dengan partai-partai itu. Mereka punya apa? Sekarang mungkin Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi lagi serak. Nggak tahu ada nanti. Pak mana tahu ke depan, sekarang masih oposisi katanya PKS. Kita tahu ke depan nanti gimana. Kita kan nggak tahu sekarang. Ini masih calon. Bacalon. Jadi arti kata belum pasti ada yang resmi dari KPU. Jadi sekarang yang tadi Nasdem soal jatah menteri berkurang, itu memang hak Jokowi sebagai presiden. Jadi partai lain tidak bisa ngapa-ngapain. Ya wajar bilang itu hak dia, selesai. Terima kasih Bang Kemal. Ya, silakan Bang Anto ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau melihat dari judulnya ini sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan lagi. Terserah Pak Presiden lah memilih presidennya, menterinya siapa. Cuman karena ini ada kaitannya dengan
pemilihan presiden, saya bicara ke masalah presidennya. Pertama, kami ini dari Sumatera, Pak. Melihat saya ini bukan pendukung Anies, bukan pendukung Prabowo, bukan juga pendukung Ganjar. Kami ini masih mencari siapa yang terbaik di antara putra-putra kita. Kita tidak mencari orang yang bersih, tapi mencari orang yang terbaik, siapa yang memimpin negara kita ke depan. Kalau kita mencari orang yang bersih, seperti yang mau diinginkan Pak Graneo tadi, apa katanya itu ada HTI. Susah, Pak, karena di pendukung Ganjar juga ada PKI di sana. Cuman itu tidak perlu kita bahas lagi, tapi mari kita bahas gimana program ke depannya, gimana prestasinya. Kalau mau fair, Pak Ganjar juga tolak itu PKI, tapi tidak dibicarakannya, hanya menolak HTI. Dan Pak Graneo pun hanya menengahkan, berani menolak HTI. Kami di Sumatera ini, Pak, capek melihatnya pemerintah pusat sana pun hanya mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Makanya kami ingin mencari itu, tolonglah ketengahkan prestasi-prestasi apa kebaikan dari pemimpin-pemimpin ini. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, kami juga akan merana, Pak. Jadi tolonglah hentikan politik-politik adu domba, menjelekkan. Karena itu membuat pusing rakyat kita nanti. Toh nanti kalau salah juga kita memilih pemimpin, Pak. Negara kita tidak baik, Pak. Jadi tolong hentikan politik-politik yang menyerang pihak sana, menyerang pihak sini. Hentikan itu. Mari kita ketengahkan kebaikan-kebaikannya apa. Biar nanti masyarakat kita tidak salah pilih, tidak milih kucing dalam karung lagi, Pak. Saya pikir ini yang kami inginkan, Pak. Karena gimana pun uang yang dikelola oleh negara, oleh pemerintahan ini, uang kami juga ini, Pak. Kami bayar pajak. Jadi jangan merasa ini lebih baik, ini lebih baik. Ada itu. Kalau kita cari kesalahan semuanya ada. Cuma mari kita pilih yang terbaik di antara yang ada ini. Jadi semuanya kalau mau bicara itu pembicara-pembicara yang ada dalam room ini harus fair. Jangan hanya menengahkan pihak lawan saja. Kalau mau jujur, ketengahkan pula kelemahannya yang ada di pihak dia. Ini kami melihat, Pak, miris kami mendengarnya, Pak. Hanya mendukung berdebat bukan berdasarkan logika, tapi lebih berdasarkan emosi yang di tengah kedepankan saya yang paling benar. Benar itu, Pak, kalau kita boleh pilih, bisa benar menurut pendapat yang bicara, tapi belum tentu benar menurut orang banyak. Jadi mari kita bicara benar menurut orang banyak, bisa diterima oleh negara kita ini. Mungkin dari saja itu saja, Pak. Tolong jangan merasa yang paling benar. Tolonglah merasa benar, yang logikanya benar, bisa diterima orang banyak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bang Huhui. Terus ke bawah ya gantian ya. Oke, good job tuh buat Bang Anton. Bang Anto ya di Medan ya? Saya setuju banget, di Bang Riau, Anto. Pak, di Riau. Ya. Oh, dari Riau. Oke, setuju banget. Ini ngebahasnya kan masalah jatah menteri ya. Saya nggak bisa komen kalau masalah itu karena semuanya 1000% hak prerogatifnya secara undang-undang itu ada di tangan presiden. Jadi kapanpun dan siapapun waktunya kapanpun istilahnya presiden bisa mengganti dan memilih siapapun. Intinya itu aja, Bang Hos. Saya nggak bisa komen kalau masalah itu karena saya kembalikan lagi ke undang-undang, itu hak prerogatifnya presiden.